Nah, kita lihat misalnya kalau misalnya kalian mau kerjakan paper atau jurnal tentang eksegesis, ya, perumpamaan misalnya, kerjakan dulu isinya. Isinya itu adalah kalian kerjakan eksegesinya. Berarti isinya itu di diskusi dan pembahasan. Ya. Nah, pokoknya di eksegesis dulu. Sampai menemukan konsep teologis. Nah, konsep teologis itulah yang menjadi tesis statementnya. Ya. Misalnya orang Farisi dan pungut cukai ini. Ini kan perumpamaan kan. Seperti biasa kalian kerjakan dulu lapisan 1, cari apa sarkik atau literal meaningnya. Ya, nah kalau di sini saya langsung terjemahkan, tapi ya kalian buat Yunaninya dulu, ya, buat synthetic form, oke. Setelah itu terjemahkan literal, baru bikin synthetic content-nya, ya, lalu buat konteks historisnya. Nah, untuk perumpamaan sedikit berbeda dengan misalnya surat. Ya, surat Paulus, surat Yakobus itu beda. Karena ini perumpamaan, maka kontennya adalah narasi atau cerita. Nah, maka dibagi nih. Kalau perumpamaan itu biasanya kontennya ada pengajaran perumpamaan. Berarti kalau pengajaran itu ada pembukaan dan penjelasan. Nah, temukan itu di dalam perumpamaan itu. Misalnya nanti kalau kalian ada yang mau mengalami perumpamaan ya, gitu. Menarik sih perumpamaan. Nanti kalian bisa komparasi dengan tafsiran-tafsiran yang ada. Ini sudah banyak sekali. Kalau yang bahas tentang pungut cukai, artikelnya banyak, buku-buku tafsiran juga banyak. Ya, khusus yang bahas perumpamaan itu juga banyak. Sehingga bahan itu berlimpah ruah kalau namanya eksegesis. Ya, Yakobus, Matius, itu bahannya berlimpah ruah. Kalian bisa pakai. Tetapi apa yang istimewa dari tulisan kalian? Ya, apa yang istimewa? Nah, istimewanya misalnya, oh kalian pakai pendekatannya berbeda dengan mereka. Ya, misalnya kalau tafsiran itu ada yang mengatakan pendekatannya itu sangat naratif. Nah, kalian kombinasi naratif dan spiritual meaning. Ya, jadi nggak hanya menguraikan ceritanya lalu dapat temanya, tapi kalian bisa memasukkan dimensi spiritualnya sehingga lihat lebih ya, nggak sekedar cerita moral gitu ya. Tuhan Yesus kan ngajar tentang mengampuni, ya, doa yang benar itu kayak gini, pengampunan itu harus begini. Nah, kesannya jadi cerita moral kan, nggak ada hubungannya nanti dengan pertumbuhan kerohanian kita apa, keselamatan kita apa. Nah, padahal perumpamaan itu bukan hanya sekedar perbuatan moral yang baik, ya, misalnya pengampunan gitu, atau apalagi dalam perumpamaan itu talenta. Jadi kalau talenta itu berarti ya kita harus apa menghasilkan talenta ya kan. Tuhan kasih 5 talenta ya kerjakan itu. Nah, bukan hanya sekedar moralitas gitu, tapi ada sesuatu yang different dari kalian. Nah, bagaimana menemukannya? Pakai church fathers. Mengapa? Karena itu yang jarang digali. Ya. Walaupun kalian pakai nanti tafsiran-tafsiran kontemporer, ya, jurnal-jurnal artikel, tapi kalian tambahkan church fathers. Nah, bikin synthetic kontennya tetap, ya. Pertama pengajaran perumpamaan, kedua narasi perumpamaan. Oke, nah narasinya ceritanya. Kalau
Tapi di balik cerita itu ada apa? Pengajarannya. Ya, Tuhan cerita tentang pengampunan. Ada orang yang diampuni hutangnya, dilunasi, dia kan dibebaskan dari hutangnya. Tapi dia tidak bisa mengampuni orang yang hutang kepadanya. Itu kan cerita. Tapi di balik cerita itu ada pengajarannya, ada spiritual meaning-nya. Oke, nah makanya kalian lanjut ke lapisan 2. Inilah spiritual meaning, semantic content. Nah, berarti kalian jelaskan dulu narasi perumpamaannya. Ya, narasi perumpamaannya apa nih? Ceritanya. Nah, menganalisis cerita ini adalah untuk mendapatkan apa? Tema atau pokok cerita. Tema atau pokok cerita berarti premis atau apa namanya? Untuk mendapatkan tema atau pokok cerita itu berarti harus ada premis atau tesis dalam narasi itu. Cara mendapatkan temanya gimana? Caranya adalah menggabungkan antara tokoh, karakter di dalam cerita itu dengan jalannya cerita itu atau peristiwa itu. Mulai cerita sampai konflik, puncak cerita ya, sampai epilog atau akhir cerita. Nah, itu digabungkan mendapatkan tema atau pokok cerita. Oke, nah maka kalian gali dulu ceritanya dari awal sampai akhir gimana. Kalau orang Farisi dan Musuka ini kan ada 2 orang yang datang berdoa ke Bait Allah kan. Oke. Satu berdoa dengan berdoa dengan cara dan isi doa yang bertolak belakang kan. Peristiwa akhirnya salah satu di antara mereka yakni pengucuka yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang Farisi tidak. Nah, itu kan akhir ceritanya. Akhir ceritanya ada yang dibenarkan doanya, ada yang tidak. Tapi waktu mereka berdoa caranya berbeda-beda. Ya, nah peristiwa awalnya 2 orang itu datang ke Bait Allah untuk berdoa. Itu awal cerita. Puncaknya satu berdoa dengan gayanya masing-masing ya kan, orang Farisi dan pengucuka. Tapi di akhir cerita satu dibenarkan, satu tidak gitu. Nah, kemudian kalian analisis tokohnya. Tokohnya jelas di situ ada orang Farisi dan pungut cukai. Jelaskan ya, apa karakternya. Jadi analisis karakter itu menemukan karakternya. Setiap tokoh itu ada karakternya. Misalnya orang Farisi itu memanjatkan doa kepada Allah, yang pada intinya dia bukan orang jahat, ya kan? Seperti semua orang lain, dia orang baik, dia orang taat pada ajaran agamanya. Nah, pungut cukai dia memanjatkan doanya dengan rasa apa? Penyesalan diri, tidak layak karena dia orang berdosa. Kan ini 2 karakter yang kontras kan. Yang satu dengan rasa bangga pada dirinya, dia bukan orang jahat seperti orang lain, bangga pada dirinya, tapi juga bangga pada perbuatannya. Dia bangga, artinya dia taat pada perintah agamanya, dia taat menjalankan perintah agamanya. Nah, ini deep structure yang kalian mesti temukan waktu analisis tokoh itu. Ya, ada 2 tokoh, misalnya orang Farisi. Orang Farisi itu bangga pada dirinya. Dia bukan orang jahat seperti orang lain. Tapi dia juga bangga pada perbuatannya. Dia bangga pada ketaatannya menjalankan agamanya. Oke. Nah, yang satu lagi cukai adalah rasa penyelesaian diri yang amat sangat dan kerendahan hatinya. Dia berdiri jauh-jauh dari orang Farisi. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya sendiri. Ya, dia mengakui perbuatan dosanya. Ingat, dia adalah pungut cukai yang dibenci oleh orang banyak karena dia mengungut pajak yang memberatkan dan menambah penderitaan orang Israel yang sudah dijajah bangsa Romawi. Jadi itu adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Nah, kita bisa lihat 2 karakter kontras kan antara orang yang berdoa di hadapan Allah. Yang satu membanggakan atau meninggikan diri dan perbuatannya di hadapan Allah. Yang satu lagi merendahkan dirinya di hadapan Allah karena penyesalan atau
atas perbuatannya. Nah, yang meninggikan diri tidak dibenarkan, yang merendahkan diri justru dibenarkan Allah. Nah, bagaimana dengan tema narasinya? Ya, nah kalau kita sudah menguraikan peristiwanya dan tokohnya, maka kita harus menarik temanya. Ya, temanya ini gabungan antara tokoh dan peristiwa. Nah, Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Misalnya temanya ini, sikap rendah hati itu adalah karakter yang ditonjolkan. Lalu Allah membenarkan ini adalah rangkaian ceritanya dari awal hingga akhir. Ya. Nah, Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Karakternya apa di situ? Kerendahan hati di hadapan Allah. Lalu digabungkan dengan peristiwanya. Oh, Allah membenarkan ternyata. Nah, ini kira-kira contohnya kayak gitu. Ya. Mungkin kalian masih ingat cerita apa ya? Romeo dan Juliet? Masih tahu ya? Itu cerita kan? Romeo and Juliet. Ya. Nah, kira-kira kalau saya tanya apa tema cerita itu? Cinta sampai mati. Cinta sampai mati. Apa kalau mau cari temanya berarti apa? Kenapa kok kamu bisa langsung ngomong cinta sampai mati? Terus akhir ceritanya kenapa kok ada kata mati? Ya, akhir ceritanya kan. Endingnya mati. Tapi karakter apa yang menonjol? Hah? Karakter apa yang menonjol dari dua tokoh? Kesetiaan, pengorbanan. Oke. Nah, kalau itu digabungkan gimana? Kesetiaan atau cinta. Oke. Misalnya cinta yang sejati atau yang setia. Oke. Mendatangkan atau membutuhkan pengorbanan sampai gitu. Berarti kalau misalnya cerita maling kundang gimana? Cerita maling kundang. Kan karakternya itu si maling kundang waktu miskin, setelah dia jadi kaya, dia nggak kenal ibunya lagi. Ending ceritanya apa? Dia dihukum jadi batu, ya kan? Nah, berarti gimana dapat temanya? Itu karakter utamanya apa? Maling kundang. Itu tokohnya. Karakternya seperti apa? Yakin, sombong, lupa diri. Bukan apakah itu kalau sombong kan terlalu umum ya. Dia kan membangkang atau kata lain apa? Dia sama orang tuanya itu namanya apa? Karakter apa? Durhaka. Ya kan? Jadi karakter yang muncul dari si maling kundang apa? Durhaka. Ya, tahu karakter kan? Karakter itu kayak rendah hati, sombong, itu sifat pribadi ya. Kedurhakaan itu karakter. Itulah yang paling menonjol. Tapi yang namanya tema itu bukan hanya karakter. Kita ingat misalnya cerita maling kundang, itu kedurhakaan. Romeo dan Juliet, cinta yang sejati ya kan. Terus apa lagi cerita apa? Langsung kita ingat karakternya. Tapi harus dilihat juga bagaimana kisah dari awal sampai akhir.
Nah, misalnya kalau maling kundang gimana? Kedurhakaan. Misalnya gitu. Kedurhakaan mendatangkan maut misalnya, atau malapetaka, atau mendatangkan kebinasaan. Itu tema itulah berarti pesan utama atau apa namanya pokok dari cerita itu. Nah itu kan sudah ada di dalam pikiran si pengarang. Dia mau cerita tentang kedurhakaan itu nggak baik. Kalau kamu durhaka, kamu pasti akan dikutuk, dihukum, binasa. Gitu. Nah lalu pengarang itu mulai cerita, ada tokohnya namanya Maling Kundang, ada ibunya, ya kan? Pertama-tama mereka miskin. Nah lalu Maling Kundangnya merantau jadi kaya. Lalu dia punya istri, ya. Suatu saat dia berlayar ke kampung halamannya, lalu ibunya mengenali dia, tapi dia nggak mau kenal ibunya, dan seterusnya. Sampai akhirnya ibunya sedih dan mengutuk anaknya. Nah, anaknya berubah jadi batu. Nah, kan gitu. Itu kan ceritanya. Sama kayak Tuhan Yesus juga. Tuhan mau ceritakan tentang karakter dari kerajaan surga. Kerajaan surga itu berarti orangnya. Nah, orangnya itu harus punya karakter ilahi, ya kan? Nah, misalnya kalau pengampunan ya berarti karakternya pengampunan. Kalau orang Farisi dan suka ini berarti apa karakter ilahinya? Kerendahan hati. Tapi kan nggak bisa ngomong ini kerendahan hati doang gitu loh. Tapi apa kaitannya dengan cerita itu dari awal sampai akhir, sehingga kamu bisa menangkap tema yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah ini yang mau kalian tuh temukan seperti itu, ya. Nah ini contoh perumpamaan. Maka kalian pakai langkah-langkah ini untuk kerjakan itu, ya. Nah misalnya ada yang lain, contohnya lagi ya, yang ini ya, yang surat Yakobus. Ini genre surat. Yakobus 2, 5 sampai 13. Nah, kalau Yakobus sekali lagi udah banyak yang apa namanya? Pelajari. Kan gitu. Sudah banyak yang nulis. Tapi apa keunikannya gitu? Ya. Apa keunikannya? Nah, keunikannya adalah kalian misalnya kayak tadi si Siska tuh mengatakan ini tentang kasih. Nah, dia sudah mengatakan ini tentang kasih. Nah, waktu kalian nanti eksegesis di tengah perjalanan ternyata bukan tema kasih yang menonjol, ya bisa diubah, nggak masalah. Makanya di eksegesis dulu, kerjakan diskusinya dulu, apa hasil dan discussionnya. Hasilnya itu nanti pasti mendapatkan thesis statement. Discussionnya itulah kalian namanya kalau eksegesis pasti bukunya banyak. Ya, nah keunikan kalian adalah kalian coba pakai misalnya kayak tadi ya pendekatan seperti ini. Nah waktu kalian menjelaskan orang Farisi dan Pungut Cukai itu kalian ini nanti kalian bisa bacain ya tentang ini ya pengajaran perumpamaannya. Waktu kalian tadi sudah mendapatkan temanya, Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Nah, kalian harus jelaskan, diperdalam tema itu. Gitu. Ya, diperdalam tema itu. Misalnya nanti seniman pengampunan. Nah, si siapa? Francisca misalnya, kan dia udah dapat sintaktik kontennya. Misalnya ini ya. Sintaktik kontennya apa ini ya?
Saran. Berapa sintetik konten ini? Ini masih belum ada 3. Kasih semua setara di hadapan Allah. Emang dapat dari mana topik ini? Tiba-tiba muncul. Ya, nah tolong kerjakan dulu. Ini ya, jelas. Saya kalian ini, nah kan tiba-tiba 1 kasih semua start, nggak bisa tiba-tiba begini gitu. Ya, saya mau kalian jelaskan langkah-langkahnya dulu. Oke. Sintetik kontennya paling nggak harus ada. Ya. Kalau gini nulis ini nanti kayak khotbah nanti. Nah, makanya kerjakan dulu langkah-langkah eksegesisnya. Kalau perumpamaan kayak tadi contohnya, kalian bisa lihat kayak orang Farisi di sini. Kalau eksegesis kan saya rasa sudah banyak kan contoh-contoh yang saya sudah kasih. Nah, berarti kayak nanti Memel itu kerjakan langkah-langkah eksegesisnya. Ya. Nah, itu yang saya mau lihat di sini. Ya. Lalu kalau itu eksegesis kan dapat sintetik kontennya, poin-poinnya kan. Nah, ini berapa poin misalnya? Misalnya dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Berapa konten itu? Pasti banyak kan? Nah, dari semua konten itu nanti temukan apa ide utamanya. Misalnya kasih. Jadi kasih itu apa? Gitu. Kasih adalah kalau menurut Romeo dan Juliet tadi itu apa? Cinta sampai mati, ya kan? Nah, apakah Yakobus ngomong begitu? Cinta sampai mati? Kan enggak, belum tentu kan? Nah, saya harus lihat teksnya. Dan itu adalah yang kamu temukan itu adalah sesuatu yang memang kamu sudah kombinasi nanti dengan, nah ini yang saya mau katakan, dengan yang namanya spiritual meaning tadi, noetik ini. Nah, kamu tambahkan konsep dari bapak-bapak gereja. Ya, misalnya kalau di Yakobus cari aja bapak gereja misalnya di Catena Aurea dan sebagainya, atau pulpit commentary yang klasik-klasik itu bisa dipakai. Oke, saya di sini ada pertanyaan. Nah, itu kerjakan dulu sampai kalian tuh mendapatkan yang namanya thesis statement. Misalnya kan ada A, B, C, sudah ngomong yang beda-beda kan? Kamu ngomongnya apa? Nah, kalau eksegesis kan nanti di langkah keberapa itu dapat? Langkah 7 kan? Konsep teologis kan? Itulah yang menjadi thesis statement. Nah, nanti kalian kembalikan lagi di pendahuluan. Ya, jadi di pendahuluan itu kan isinya apa? Nih ya. Nah, nih misalnya mau nulis ada gap nih, ada masalah. Lalu baca referensi. Ya. Lalu carilah kutipan, bahas, selesai ya. Nah, misalnya nanti dalam pendahuluan itu ada yang namanya thesis statement nih. Ya. Nah, ada yang namanya thesis statement-nya yang kalian dapatkan di sini. Atau seringkali ini bentuknya thesis statement, kalau di sini istilahnya hipotesisnya. Ya. Ini contoh. Nah, baru tapi yang thesis statement itu didapat dari apa? Dari hasil dan pembahasan. Gitu.
Ya, jadi sudah jelas ya. Saya kayak seniman, Leti, Reni, ya, Memel. Pokoknya kalau yang eksegesis kerjakan dulu sampai menemukan konsep teologisnya apa. Itulah yang jadi tesis statement kalian untuk kalian argue. Argue itu artinya untuk kalian argumentasikan kalau hasil kalian itu lebih baik ketimbang yang A, B, C. Nah, itu nulis artikel jurnal itu apa namanya, ada kontribusinya jadinya. Ya, misalnya nanti kayak seniman pengampunan A, B, C kayaknya mirip-mirip nih. Pengampunan itu gini, 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 gini. Tapi yang didapat oleh seniman itu sesuatu yang yang melengkapi misalnya. Yang ternyata selama ini nggak kepikiran gitu. Ya kan? Kayak tadi maling kundang. Mungkin banyak orang akan ngomong ya itu tentang kedurhakaan gitu aja kan. Ya kan? Misalnya kalian baca penelitian artikel mana tentang maling kundang, kedurhakaan. Baca yang artikel yang lain, oh ini tentang kesombongan. Baca artikel lain lagi, maling kundang itu cerita tentang bukan kedurhakaan, bukan kesombongan, tapi apa namanya? Tadi apalagi ya, kedurhakaan, kesombongan, ketidaktaatan, misalnya gitu deh. Nah hasilnya beda-beda. Tapi kalian setelah kalian analisis, ternyata maling kundang itu ceritanya bukan tentang kedurhakaan aja, tapi ini kedurhakaan yang mendatangkan maut, gitu. Nah, yang artikel-artikel lain itu nggak ngomong seperti itu, kalian ngomong seperti itu, gitu. Nah, itu maksud saya, ya. Oleh sebab itu kerjakan dulu. Nah, nanti dapatlah tesis statementnya. Nah, bahkan hasil dari pembahasan ini mentoknya nanti mendapatkan apa? Tesis statementnya. Nah, berarti nanti kalian pindahkan di pendahuluan nanti. Ya, tindakan di pendahuluan. Nah, pokoknya sekarang mulai kerjakan isinya dulu. Isinya dikerjakan, dibahas, ya, didiskusikan, diinteraksikan dengan buku lain. Dapat hasilnya ini nanti kembalikan lagi, bikin di pendahuluan. Ya, kalau Okta nggak jelas ngomong apa? Oke, Sen, terus yang mana yang mau kamu bahas? Sen kan banyak sekali. Maksudnya gimana? Jadi kan tesis statement saya itu, jadi penulis menawarkan model lain yaitu menggunakan kehidupan orang suci bersih yang menjadi patokan kita dalam membacakan iman disempurnakan mereka yang secara kita dan dalam menyelesaikan perubahan hidup secara. Nah, misalnya teksnya apa yang mau diambil atau dasar bahan-bahannya apa misalnya? Dari mana? Hah? Bukan, kamu nggak membahas tokoh tertentu kan? Kamu akan bahas, berarti kan kamu perlu ada tuh buku-bukunya yang mengatakan bahwa kerohanian itu butuh membaca kisah hidup orang suci, ya kan? Siapa yang ngomong itu? Apa ada buku-bukunya? Gitu, ya. Nah kalau kamu gitu terus, berarti dari 3 minggu lalu juga begitu terus, nggak ada kemajuan berarti. Benar? Ya kan? Buku apa yang kamu mau pakai? Hah? Apa? Jurnal. Terus jurnalnya berapa? Baru 3.
Terus hasilnya apa? Hasil penelitiannya apa? Poin-poinnya apa yang kamu mau uraikan? Misalnya kayak tadi ya, Francisca ini dia baru dapat 1 nih. Nih semua setara di pengarah. Ini ya poinnya 1. Yang saya minta itu kan kemarin poin-poinnya aja loh, garis besarnya. Jadi tesis statementnya ini, terus hasilnya apa? Hasilnya misalnya 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Poin-poinnya ini. Ya kan? Kalau kayak ini kan baru 1 nih. Gitu. Kasih semua setara di hadapan Allah. Nah, ini kan saya yakin dia hasil dari dia eksegesis nanti. Hasil dari eksegesis itu nanti semantik konten itu, isi konten yang pertama adalah ini. Ya kan? Semantik konten itu misalnya berapa poin. Kan hasil dari pembahasan kan semantik kontennya. Misalnya semantik konten itu adalah 5 poin. 5 poin itu didapat dari sintaktik kontennya. Itulah hasil yang kamu temukan. Ngerti gak? Misalnya kayak eksegesis ini ya. Ini ada teksnya. Nah, terus kalian kan bikin sintaktik konten ya kan? Sintaktik kontennya misalnya dapat berapa poin nih? Kalau saya ini ada berapa nih? 2. Pengajaran dan narasi. Karena narasi perumpama agak beda. Tapi kalau surat kan seperti yang saya ajarkan kan selama ini. Misalnya kayak Yakobus tadi, berapa poin? Francisca dapat berapa poin? Nah, dari sintaktik konten ya kan? Ada 3 misalnya. 3 itulah hasil yang kamu temukan. Itulah yang kamu perlu diskusikan. Gitu. Nah, kalau kamu perlu mengatakan bahwa membaca belajar dari Sen itu penting. Berarti apa dong poin-poin yang kamu temukan? Sudah ada. Ada berapa poin? 4. Apa saja? 4 itu kamu dapat dari mana? Ngarang sendiri atau ada referensi buku-bukunya? Kan kamu nggak bisa ngarang sendiri. Misalnya kamu baca Filokalia, Bapak Gereja ini yang mengatakan ini loh. Boleh. Nanti kamu baca menurut siapa lagi, ya kan? Bahwa baca Sen itu makin menguduskan atau memberikan kita ini apalah poinnya gitu. Ya kan? Tesis statementnya udah dapat bahwa membaca Sen itu sangat perlu. Kita nggak bisa hanya sekedar berdoa dan baca Alkitab, tapi juga mengetahui leluhur kita, pemimpin-pemimpin kita, ya kan? Tapi itu kan tesis statementnya, itu temanya. Tapi ide-ide pendukungnya apa, poin-poinnya apa? Yang kamu perlu jelaskan nanti di dalam di dalam discussion ini. Hasil pembahasan ini kan bentuk poin-poin, hasil penelitian ini. Hasil penelitiannya bentuk misalnya 3 poin atau 5 poin. Apa saja hasilnya? Kayak kamu nanam pepaya, hasilnya buah pepaya. Buah pepaya kamu bisa hitung ini. Buahnya ada 10. Ini loh hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kamu dapat berapa poin gitu dari buku-buku yang kamu baca. Misalnya kamu baca Filokalia dapat 2 poin, terus baca buku ini lagi, terus baca artikel jurnal. Nah, poin-poin itulah kamu harus tuliskan hasilnya 3 poin misalnya, atau 4 poin. Ya. Nah, itu kamu itu yang sebetulnya saya mau lihat di kemarin di tugas 3 ini loh.
Tugas 3 itu apa? Kan saya bilang tuliskan garis besar ya atau draft artikel, diskusi dan hasil penelitiannya. Diskusi dan hasil penelitiannya, poin-poinnya gitu. Gak usah ini dulu. Penjelasannya panjang lebar itu nanti. Yang penting garis besarnya dulu. Pak, ini tesis statementnya. Poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, untuk dapat poin-poin itu kan berarti kamu sudah riset, sudah baca buku-buku, kamu sudah tarik kesimpulan gitu. Nah, nanti misalnya analisis perumpamaannya nih, ya kan? Oh, sudah dapat konsep teologisnya. Dapatnya 4 misalnya, 4 poin. Oh, pengampunan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nanti dia dapat 3 poin kasih. Ya kan? Misalnya kasih itu universal, kasih itu pengorbanan, kasih itu kebajikan apalah gitu. Nah, ini misalnya menjaga hati 3 poin, 3 apa? Gitu. Kamu pentingnya membaca sen. Berapa poin? 5, 1, 2, 3, 4. Udah ketemu nggak? Nah, kalau belum, kamu hasil dari contoh kemarin saya berikan kan, pembahasan. Nah, ini 1 poin. Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Menyatukan nus. Poin kelima. Ini. Poin ke berikutnya ini apa? Ini. Poin berikutnya mana? Ini. Ya. Gitu loh. Ngerti? Nanti tinggal saya kasihkan aja judulnya di sini. Ini kan juga belum selesai ya. Misalnya nih. Nih saya akan ngomong poin 1, hesychasm ini apa? Menjaga hati. Nih, poin kedua, hesychasm itu apa? Menjaga nus, menyatukan nus ya. Nih. Dan ini apa? Menyatukan nus. Poin ketiga, nih, Jesus prayer. Poin keempat, hesychasm itu apa? Ibu dari segala kebajikan. Nah, poin berikutnya apa? Ini adalah kebajikan zaman Paus. Oke. Nah, misalnya ini belum selesai. Nah, saya dapat poin ini ngarang sendiri. Enggak, kamu mesti interaksi dengan buku-buku. Nah, misalnya kayak Okta itu kan, kamu misalnya dapat 4 poin. 4 poin itu kamu jelasin nanti. Oke? Intinya kamu bikin tesis statementnya sederhananya kayak ini aja. Sederhananya, tesis statement itu berarti apa? Ide utamanya. Ya, tesis statement. Keheningan, bla bla bla. Poinnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini masuk ke hasil dan pembahasan. Ini tesis statement di pendahuluan. Oke? Paham? Ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini jelas ide utamanya apa? Hesychasm. Ya, hesychasm itu apa? Ternyata menyempurnakan
keselamatan kita. Kok bisa exegestion menyempurnakan keselamatan? Satu, karena dia exegestion itu menjaga nus misalnya. Ya kan? Exegestion itu menyatukan nus misalnya. Oke, exegestion itu apa lagi? Membuat kita bisa melakukan kebajikan. Apalagi misalnya gitu. Ini poin-poinnya ini. Nah, ini yang saya mau lihat sebetulnya. Ya. Jadi tolong ini tesis statement namanya. Ini namanya hasilnya. 1 sampai 4 ini misalnya ya, saya ngarang aja nih. 1 sampai 4 ini adalah hasilnya. Atau poin-poinnya. Ya. Gitu. Hasilnya atau poin-poinnya. Nah, ini untuk dapat ini kan nggak bisa karang kan? Artinya kalian sudah baca buku, sudah nulis gitu. Oke? Nah, sekarang ada 2 bulan ke depan, kalian kerjakan hasil dan pembahasannya dulu, tapi nanti endingnya mendapatkan ini gitu. Baik itu yang model eksegesis maupun yang model membaca buku. Ya, atau yang topikal misalnya kayak kamu kan, Leti ya. Reni gitu. Ya. Nah, itu mulai dikerjakan. Nah, kalau yang eksegesis kan udah tahu langkah-langkahnya. Setelah eksegesis, kalau ini nanti didapatkan kalau eksegesis di langkah berapa ini? Hah? Iya, nanti di 7 itu kan langkah 7 itu kan konsep teologis. Ini ide utamanya berarti tesis statementnya. Ide-ide pendukungnya itu berarti sintaktik kontennya sebetulnya. Ya kan? 1 sampai 4 itu hasilnya poin-poinnya atau sintaktik konten. Sintaktik konten. Ya kan? Nah, sintaktik konten ini kan poin-poinnya, itulah hasilnya. Tapi kamu jelaskan menjadi semantik konten. Paham nggak? Nah, gitu. Misalnya nanti seniman tentang pengampunan. Topiknya udah pasti pengampunan di sini. Tapi apa saja poin-poinnya? Nah, perlu analisis ceritanya dulu. Ya, kayak tadi orang Farisi ini. Orang Farisi apa saja nih poin-poinnya? Oke, orang Farisi apa saja nih poin-poinnya? Nah, ini kan karena saya nulis untuk umum, saya bukan nulis untuk paper. Ya, kalian tinggal cari lah di sini. Poin-poinnya apa? Ya dong? Nah, dan nanti kayak seniman, dia analisis dulu ceritanya semua narasinya. Hasilnya, oh iya ya, pengampunan itu bicara soal ini gitu. Ini yang perumpamaan, agak sedikit beda. Karena dia cerita. Tapi kalau surat atau topik seperti hesychasm ini, atau kayak Reni ya, ini poin-poin kan dapat dari mana ini? Kalau sintaktik konten itu kan eksegesis ya. Tapi kalau kayak model Reni, Okta, Leti, dapat dari mana nih poin-poinnya? Dari berbagai macam buku. Oke? Misalnya kayak Okta, dia baca, pentingnya baca sains itu menurut siapa? Ada buku tentang sainthood nggak? Cari buku tentang sainthood. Saya ada, nanti saya kasih. Sainthood. Ya, kenapa penting baca sains? Ini ada.
tentang sainthood ya. Siapa lagi? Misalnya Reni tentang menjaga hati itu dari buku apa? Nicodemus. Ya, memang kalian nakal-nakal sih. Berarti apa? Oh ya, itu ya. Nah, berarti ini kajian buku. Misalnya natur Yesus seperti apa gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira ini sudah jelas ya. Minggu depan kita tinggal satu pertemuan lagi untuk bahas tentang ini, membuat kutipan, paraphrase, dan ringkasan sumber-sumber referensi. Ya, ini saya perlu jelaskan sama tentang kesimpulan. Kesimpulan belum. Saya kira kesimpulan itu gampang. Kesimpulan itu kan berarti jawaban atas pertanyaan penelitian. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Nah, kalian yang sedang mempersiapkan bisa mulai cari-cari ya, tertarik apa eksegesis kah atau topik apa gitu. Nah, mulai pikirkan, cari bahannya, lalu coba bikin tesis statementnya dulu. Ini tesis statement tuh bukan soal benar atau salah ya, ini soal klaim kalian, argumen kalian. Ya, tinggal bisa kalian buktikan atau enggak. Oke, tadi kan saya mengatakan misalnya, cerita maling kunda itu bukan hanya tentang kedurhakaan, tapi durhaka yang mendatangkan maut. Itu klaim saya, itu tema yang paling tepat menurut saya. Ya kan? Mungkin kalau menurut Citra enggak, itu bukan tentang kedurhakaan, itu cinta. Terserah dia. Kan apa-apa cinta. Tinggal Citra buktikan aja kalau itu mengandung potensi. Ya. Tapi kalau saya mengatakan itu kedurhakaan yang mendatangkan maut, berarti saya mesti buktikan dalam bentuk poin-poin ini, hasil ini. Ya. Oke, jadi kayak yang perumpamaan misalnya kayak seniman sama siapa? Seniman ya. Nah, atau yang lain semua lah ya, kaji dulu, kerjakan dulu. Kalau eksegesis dulu. Kalau yang perumpamaan kaji dulu sampai nanti kalian benar-benar dapat tesis statementnya. Tesis statement awal tuh namanya hipotesis, tapi harus jadi tesis, nggak bisa hipo terus. Ya, harus jadi tesis. Artinya sudah definitif. Nggak boleh hipo-hipo terus yang nggak pasti. Dugaan awal kan hipo artinya. Ya, nah, hipotesis berarti dugaan awal dulu. Nggak apa-apa, duga dulu. Nanti waktu kalian sudah kerjakan, ternyata bukan seperti ini ya, diubah lagi jadi tesis. No problem. Ya, gitu. Nah, makanya kerjakan isinya, nanti dapat tesis statementnya. Sudah tahu tesis statementnya, tinggal nanti balik lagi ngerjakan pendahuluannya. Berarti pendahuluan itu terakhir dikerjakan. Ya, nah, baru nanti abstrak, baru abstrak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Yang sudah persiapkan sudah ada topik apa? Belum ya? Oke, kalian masih jauh dari Roma ya. Dan masih di mana ini? Masih di Indonesia, belum ke luar negeri. Pikirkan ya, karena waktu sudah semakin mepet. Saya harap misalnya kayak bulan Juni nanti kalian sudah bisa start ya. Juni Juli itu sudah selesai artikelnya, lalu Agustus sudah bisa
Karena kalau artikelnya nggak jadi, yang kalian nggak bisa skripsi. Ya kan? Artikel itu kayak proposalnya, tinggal nanti lanjutin skripsinya. Itu kayak proposalnya. Nggak ada proposalnya, ya artikel jurnal itu. Ya, tinggal nanti dari artikel jurnal itu kan sebenarnya tinggal kembangkan jadi skripsi. Ya. Jadi satu topik kalian bisa buat jadi jurnal, jadi skripsi. Dapat 2. Nah, mulai pikirkan topiknya ya. Mau ditulis. Nah, tapi yang penting kan udah tahu langkah-langkah nulis artikel itu kayak gimana. Ya. Nah, yang 5 orang itu ada yang tersesat lagi? Masih ada yang tersesat? Maksudnya ada yang mau ditanyakan? Kamu yakin udah nggak ubah topik ya? Nah, tinggal tarik buku Seinfeld, nanti saya kasih. Kamu udah pas ya? Ini udah, memang udah ya, yang cuma 5 yang di sini ya. Nah, yang di online, ya mereka harus kerjakan mandiri ya. Selain dengar di YouTube nanti ya. Soalnya saya suruh kumpul ini juga cuma 3 orang ya, belum ada yang kumpul. Sibuk pelayanan ayah. Kalau sibuk lebih bagus sibuk, ya kan? Takutnya sibuk nggak jelas gitu. Oke, terakhir ada pertanyaan dari sebelah kiri saya. Nggak ada? Ya, apa topiknya kan tergantung. Ya, kamu ingin ya kan luas, dipersempit. Ya, misalnya Roh Kudus dalam kaitannya apa misalnya? Misalnya kamu membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah jembatan orang percaya kepada Kristus. Misalnya kalau peranan Roh Kudus misalnya, dia sebagai jembatan antara kita dengan Kristus. Kristus menjadi jembatan kita dengan Allah, itu Kristus. Tapi jembatan kita dengan Kristus itu adalah Roh Kudus. Maka nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa mengenal Kristus. Kalau kita nggak mengenal Kristus, kita nggak mengenal Allah. Gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak mengenal Allah, ya kita binasa. Gitu. Nah, itu urutannya. Misalnya itu menarik itu kalau kamu mau teliti ya tentang Roh Kudus, mau baca dari mana dulu, Alkitab kah, atau dari Bapak Gereja kah, atau apa? Terserah, nggak mesti eksegesis kan? Ya, bebas, boleh. Loh, ini tadi ada contoh yang nggak ada eksegesis. Enggak. Ya, sebelah kanan ada tanya. Minggu depan terakhir saya akan kasih tentang ini. Ya, saya kira udah cukup bahannya. Tinggal dikerjakan. Ya. Oke, kalau nggak ada kita selesai. Tapi ini sebetulnya ada satu artikel yang bagus banget ya. Ini tentang orang Farisi dan pungut cukai. Ini perumpamaan. Kalau kalian tertarik perumpamaan, ini modelnya. Ya, modelnya agak lain dengan 10 langkah yang saya ajarkan. Tetap 10 langkah. Ada lapisan 2, lalu ada semantik konten, konsep teologis. Tapi konsep teologisnya itu adalah berdasarkan konten di atas, ada narasi dan ada
pengajaran. Nah, selalu gitu tuh kalau perumpamaan. Nih, ada narasi dan semantik konten itu dua. Kenapa dua? Karena dari sintaktik kontennya. Sintaktik kontennya di atas kan dua, pengajaran dan narasi. Maka di semantik kontennya narasi dan pengajaran. Nah, untuk narasinya ini paling penting. Kalian harus menganalisis tokoh ceritanya, lalu lalu tokohnya, peristiwanya, lalu temanya. Ini ada tema, ini ada tokohnya, ini ada peristiwanya gitu. Ya. Nah, ini menarik karena jarang ada yang bahas perumpamaan gitu. Kalau eksegesis apa Paulus itu udah banyak banget. Ya. Di sini ya maksudnya ya. Ya oke. Nanti baru ke personal dan sebagainya. Kalau perumpamaan itu pakai eksegesis? Ya. Juga. Apa? Perumpamaan. Eksegesis cuma tetap 10 langkah itu. Cuma waktu masuk semantik kontennya itu adalah kalian mengkaji narasinya. Ya, mengkaji narasinya. Ceritanya. Karena kan dia genrenya adalah cerita. Jadi kita pendekatannya dengan cerita. Misalnya kayak tadi, orang Farisi dan cukai itu cerita loh, ceritanya Tuhan gitu. Itu bukan kejadian beneran. Tuhan mengilustrasikan orang yang dibenarkan itu kayak orang Farisi dan orang pungut cukai itu. Itu cerita, bukan kejadian sungguhan karena cerita. Tapi di balik cerita itu ada pengajarannya. Cuma apa ceritanya? Nah, kita mesti dapatkan temanya. Baru itu menjadi apa? Pengajarannya. Nah, dari pengajaran itulah nanti disimpulkan tesis statementnya apa, atau ide utamanya apa, dan poin-poinnya. Dari mana? Dari pengajaran ini. Pengajarannya itu dapat dari mana? Dari tema narasi. Tema narasi dapat dari mana? Dari analisis tokoh dan peristiwa. Nah, gitu. Itu berjenjang itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya.